Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kita hari ini. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita, menyembah Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Mari katakan sama-sama, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku.
kepadamu. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Biarlah wajibana ya Ralamu. Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Kami bawa pujian, kami ucapan syukur kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya. Kuyaralawa yaralawa shikana yaralawa. Jesus, ini ucapan syukur kami, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuyaralawa shikana yaralawa. Oh, Jesus. Kuyaralawa yaralawa shikana. Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. So God, oh God, I worship
haleluya buat Tuhan kita. Allah yang luar biasa, haleluya. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami telah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan yang akan menopang, menolong dan memberi kami kekuatan menjalani hari-hari hidup kami. Mari Tuhan berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengarkan bagian daripada firman Tuhan hari ini dalam urapan dan kasih daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur dan bangga punya Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus Yesus, yang adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Ketika seseorang menanam katakan sebatang pohon durian, maka dia berharap pada suatu waktu nanti durian itu ketika telah menjadi besar akan berbuah dan akan dinikmati hasilnya. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa harapan itu adalah sesuatu yang belum nyata. Harapan itu adalah sesuatu yang kita rindukan terjadi dan kita akan melihat hasilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dasar pengharapan orang percaya yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah, kepada siapa kita meletakkan dasar hidup kita? Apakah itu kepada segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita? Harta benda yang ada, kekayaan yang ada. Mungkin kita punya tabungan miliaran rupiah, bahkan triliunan. Apakah itu sebagai dasar pengharapan kita? Ataukah orang-orang yang kita anggap mampu menolong kita, pejabat-pejabat tinggi, bahkan mungkin presiden? Wow, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Dengan sangat jelas kebenaran firman Tuhan tadi berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Berharap itu adalah sesuatu yang akan kita lihat ke depan, dan sifat daripada pengharapan itu berkenaan dengan masa depan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, Roma 8, 24, 25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan jelas Alkitab mencatat bahwa pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan. Sebab bagaimana mungkin kita masih bisa mengharapkan apa yang sudah kita lihat. Namun pengharapan orang percaya adalah suatu kepastian di dalam hati. Keyakinan yang kokoh di dalam hati. Dan yang tidak bisa dipisahkan daripada iman kita. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini pertanyaan buat kita semua. Siapakah yang menjadi dasar pengharapan hidup saudara dan saya? Tentunya sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwasanya seharusnya sadar dan dengan penuh keyakinan bahwa pengharapan hidup saudara dan saya yang pertama adalah Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 146 ayat 3 dan sampai 5 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Tapi berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Alkitab dengan jelas berkata bahwa jangan kita mempercayakan hidup kita kepada penguasa. Mengapa demikian saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Karena saudara suka atau tidak suka bahwa penguasa atau orang yang kita anggap mampu, kuat, berkuasa, itu pada akhirnya selesai juga. Roma 5 ayat yang 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu kita menaruh dasar kehidupan kita, pengharapan kita kepada Kristus, yang adalah Dia yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya, maka itu adalah sebuah kepastian yang hari ini harus kita mengerti bersama, bahwa dunia dengan segala keindahannya, bahwa segala harta yang kita miliki, bahwa orang-orang yang kita anggap mampu, kuat, berkuasa, bisa menolong hidup saudara dan saya, itu akan tidak mampu menolong hidup kita. Kenapa demikian? Karena semuanya itu bisa mengecewakan kita. Tetapi kabar baiknya, bahwa waktu kita mempercayakan dan menaruh sumber pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Bahkan Dia sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya setiap beban, pergumulan, persoalan, tekanan hidup, kekurangan, usaha-usaha kita yang mulai mengalami penurunan atau kemerosotan, mungkin kita mulai mengalami kebangkrutan. Percayalah bahwa di dalam Kristus Yesus masih ada harapan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada kekecewaan. Dan saudara bisa mengalami kekecewaan itu ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 22 ayat yang kelima, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ini merupakan satu perwujudan ungkapan bagaimana Daud bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Di saat-saat mereka tidak berdaya, satu kasus yang harus kita tidak boleh lupa, saudara. Ketika Musa dan bangsa Israel sudah tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Makanya ada lagu dunia berkata seperti ini. Oscar ini adalah pemuda yang masih sendiri di gereja kita, salah satu staf, saudara. Dia mau nembak, tapi ragu-ragu. Menurut saya ya nembak aja, maju kena, mundur pun apalagi lebih kena. Kondisi itu dialami oleh bangsa Israel. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bersama bahwa apa yang mereka lihat secara kasat mata itu bukanlah suatu penghalang bagi mereka untuk berharap. Dan ketika Musa berkata, apa yang harus aku perbuat dengan hal ini? Allah turun tangan. Oleh sebab itu saudaraku Oscar harus maju. Katakan saja, apakah dia terima atau tidak? Katakan saja. Kenapa demikian? Ketika Musa berkata kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Allah berkata, apa yang ada di tanganmu? Hanya dengan sebatang tongkat, laut terbelah. Bangsa Israel yang tadinya hilang harapan, yang tadinya putus asa, yang tadinya kecewa, yang tadinya marah-marah hendak melempari Musa dengan batu. Mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masih ada satu pribadi yang mempercayakan kondisi ketika itu. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu di dalam tangan Allah. Kepada siapa kita mempercayakan hidup kita akan sangat menentukan. Ada berapa banyak daripada saudara dan saya yang pernah naik pesawat? Bukankah kita tidak pernah melihat pilotnya? Tapi ketika kita berada di dalam pesawat, kita yakin dan kita percaya bahwa kita akan sampai di tujuan. Pilot yang kita tidak lihat saja kita bisa percaya bahwa lewat keahliannya dalam perjalanan kita. Apatah lagi saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Bahwa Allah yang adalah sumber pengharapan, sumber kehidupan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari ini mungkin saudara kecewa dengan orang-orang terdekat. Hari ini mungkin saudara dalam kondisi yang sukar untuk melihat sesuatu yang dahsyat yang Allah akan kerjakan. Jangan pernah lupa saudara. Masih ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang selalu
siap untuk menolong hidupmu dan hidupku. Dasar pengharapan saudara dan saya. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktu kita baca ayat bagian terakhir daripada ayat ini, penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Bukankah setiap daripada kita pernah merasakan dan menikmati kemurahan dan kebaikan Allah, pertolongan Tuhan dalam hidup ini, saudara? Itulah sebabnya bagaimana mungkin kita bisa melupakan kehadiran Allah dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam ketidakberdayaan kita. Hadirkan Tuhan. Jadikan Dia sebagai sumber pengharapan hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar pengharapan saudara dan saya. Mazmur 119 ayat 45 dikatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Daud menyadari ketidakmampuannya. Dalam kesesakan, dia mencari kelegaan di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dilanjutkan dalam ayat 74 dikatakan, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Daud tidak berharap kepada kedudukannya, kepada kekuasaannya. Tetapi dia belajar untuk berharap kepada firman Allah. Dalam ayat yang 81 dikatakan, saudara, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ini diibaratkan seseorang yang sedang jatuh cinta. Yang sedang merindukan kekasihnya. Bahkan dikatakan jiwaku habis. Bayangkan saudara. Ketika kita ada dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita merindukan Tuhan? Orang yang jatuh cinta adalah orang yang selalu menceritakan kekasihnya. Ya, teman saya dia punya kesukaan warna kuning, saudara. Tadi dia bilang begini, ya kalau dia tidak suka dengan warna kuningnya saya juga tidak mau dengan dia. Wah, rupanya tolak ukur cinta itu adalah warna. Dan itu dikisahkan oleh Feby, saudara. Jangan bilang-bilang, saudara. Warna kesukaan daripada Feby adalah kuning. Tetapi waktu Daud berkata, habis jiwaku merindukan engkau. Ini merupakan sebuah ungkapan pengharapan yang pasti bahwa dia hanya bisa menikmati itu melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menyadari ini, saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, yang harus saudara dan saya pahami, bahwa firman Tuhan itu adalah dasar pengharapan saudara dan saya. Melalui firman-Nya kita akan mendapatkan kelegaan. Segala sesuatu yang kita tahu tentang Tuhan itu bersumber daripada firman-Nya. Kita tidak bisa dapatkan di tempat yang lain. Mungkin saudara bisa baca buku-buku karangan orang-orang hebat, teolog-teolog hebat. Tetapi mari kita kembali kepada dasar yang teguh, dasar yang tidak bisa berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang sekalipun ada begitu banyak orang yang berkata bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, yang berkata dialah yang tidak mengakui. Kalau dia berkata Alkitab itu telah dipalsukan, saya mau bertanya, mana aslinya? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita harus selalu hidup dalam
penyertaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita mempertaruhkan, mempercayakan sumber pengharapan kita itu selain kepada Kristus Yesus dan juga kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Pikirkan hari ini, siapa dasar pengharapan kita? Apakah kepada apa yang kita miliki hari ini? Jangan pernah lupa, itu akan segera sirna. Itu bisa lenyap dalam seketika. Tetapi Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah berubah. Dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita harus menaruh pengharapan kita pada Tuhan Yesus dan firman-Nya? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Yang harus menyadarkan saudara dan saya. Yang harus mengisapkan saudara dan saya. Supaya kita tidak lagi menaruh harapan hidup kita kepada orang-orang yang dapat kita andalkan. Kepada segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, sebab Dia yang berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ibrani 13:5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, bisa meninggalkan kita, bisa mengecewakan kita. Tetapi dengan jelas kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya, di setiap sesi hidup kita, di setiap musim hidup saudara dan saya, Allah selalu hadir. Nah, waktu kita mengerti bahwa Allah selalu hadir di setiap musim hidup ini, mengapa kita terlalu khawatir tentang hari esok? Mengapa kita terlalu khawatir tentang segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita? Mengapa kita terlalu khawatir tentang masa depan kita? Mengapa kita terlalu khawatir tentang keadaan dunia ini? Tugas saudara dan saya adalah mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan yang tadinya berjanji. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah sebabnya Mazmur Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Ini merupakan satu ungkapan iman, percaya dan pengharapan daripada Daud bahwa manusia bisa mengecewakan. Pacar kita bisa mengecewakan. Orang-orang yang kita anggap mampu, sanggup menolong kita dapat mengecewakan. Tapi jangan pernah lupa, ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Lewat firman-Nya, menjadikan saudara dan saya memahami bahwa manusia dan kekuasaan atau jabatan terbatas. Bahwa hanya Yesus sebagai sumber kesenangan yang sejati bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, saya suka sekali dengan kegemaran daripada saudara Feby. Dia suka healing saudara. Dia suka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana air terjun yang kita sendiri belum pernah pergi, dia sudah pernah pergi. Dia pergi sekalipun medannya cukup menantang. Dia nekat saudara. Dia mencoba untuk apa itu saudara? Memuaskan keinginan hati. Dia mencari kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Itu pasti saudara, kenapa demikian? Karena setelah dia kembali dari sana itu hanya tinggal kenangan. Tapi waktu kita selalu ada di hadirat Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Kita akan melihat kemenangan dan pertolongan daripada Allah. Lewat firman Tuhan, kita mengerti bahwa kesenangan dunia itu
pertolongan manusia itu terbatas. Tetapi satu pribadi yang pernah berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan hidupmu. Dia selalu ada. Itulah sebabnya mari kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus Yesus dan firman-Nya yang menjadi jawaban dalam hidup ini. Firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang dalam perjalanan hidup kita. Dengan jelas Mazmur Daud berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari-hari ini kalau kita berjalan malam hari, saudara, berkendaraan, seringkali kita temui bahwa ada pengendara motor yang tidak punya lampu. Dia hanya menggunakan HP. Dia berharap bahwa dengan bantuan HP itu, dia akan tiba dengan baik. Tidak demikian dengan kehidupan orang percaya, saudara. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika kita ada dalam kegelapan, ketika kita sedang berjalan menyusuri kehidupan ini, jadikan firman Allah sebagai dasar hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu dengan penuh sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, disitulah kita mengerti bahwa kita tidak punya dasar, kita tidak punya pengharapan yang kokoh dan kuat di dunia ini selain kepada Dia yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan piranti yang akan kami gunakan, roti dan anggur yang ada ini, tahirkan ya Allah. Sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, di sanalah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Yesus yang telah berkorban, darahnya telah tercurah untuk menyucikan saudara dan saya, untuk menyembuhkan saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini, dimanapun saudara berada, apapun kondisi yang sedang saudara alami, percayakah saudara bahwa darah Yesus telah menyucikanmu? Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kita ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebagai sumber pengharapan, sumber pertolongan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah terang bagi jalan-jalan hidup kami. Engkau penolong di setiap saat dalam kehidupan kami, dalam kesesakan kami. Kami mau belajar mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai sumber pengharapan kami yang pasti. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap mereka yang mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, yang sakit, apakah itu di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Apapun sakit penyakit yang mereka pernah alami, yang mereka alami, oleh bilur dan kuasa darah Yesus kesembuhan itu terjadi.
yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami jalan-jalan buntu dalam hidup mereka, pintu-pintu itu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terpuji bagi nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebagai sumber pengharapan dan dasar kehidupan kami yang pasti, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Anugerah, rahmat dan kasih sayang Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita. Dengan segala berkat, kemurahan, kasih dan mujizat Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan persoalan hidup, mujizat itu Tuhan kerjakan. Kami terima semua berkat itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.